Pada sore hari ini firman Allah saya berikan sebuah judul. Karena seringkali ditanya oleh Pak Stefanus judulnya apa, jadi saya beri judulnya dulu. Ketika Allah menyembunyikan diri. Ya saudaraku, mari saudara melihat Yesaya 45 ayat 15. Ada satu sisi daripada Tuhan yang kita harus mengerti. Yesaya 45 ayat 15 berbunyi begini. Sungguh engkau Allah yang apa saudara? Menyembunyikan diri. Allah Israel juru selamat. Saya ulangi sekali lagi. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat. Ada seorang pengkhotbah pernah mengkhotbahkan satu judul yang menarik. Ketika Allah tidak kelihatan seperti Allah. Saya masih ingat apa yang diajarkan oleh Bapak Gembala Pak Alex Abraham. Beliau berkata orang Kristen itu ada 3 kelas. SD, SMP, SMA. Itu kelas iman, kelas harap, dan kelas kasih. Pada waktu kita masih di kelas iman, kita berdoa langsung dijawab. Pada waktu kita berseru pada Tuhan, Dia segera ulurkan tangannya. Paling sedikit Dia menunjukkan tanda-tanda kehadirannya, entah lewat hambanya, entah lewat hadiratnya. Tetapi pada waktu kita bertumbuh dewasa, kita masuk di dalam kelas pengharapan. Dan di dalam kelas pengharapan ini, saudara, seringkali kita tidak merasakan hadirat Allah. Seperti kita berteriak dan Tuhan tidak mendengar. Sepertinya Dia Allah yang menyembunyikan diri. Dan Yesaya 45 ayat 15 yang membuka sesuatu cakrawala baru buat kita. Seringkali di dalam ujian, Allah itu menyembunyikan diri. Yang kita perlukan cuma percaya. Kelas selanjutnya adalah kelas kasih. Di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan melalui kelas-kelas ini dalam kehidupannya. Kita tahu satu kali di satu tribe, satu suku di Afrika, untuk seorang anak muda itu masuk di dalam masa dewasa, maka dia melalui perpeloncoan. Perpeloncoannya tidak seperti posma, pekan orientasi studi seperti di sekolah ataupun waktu kita masuk di perguruan tinggi. Lebih dari itu, orang muda ini akan diikat di sebuah pohon yang besar di tengah-tengah rimba Afrika. Dan di situ saudaraku, sepanjang malam urat-urat syarafnya akan pecah. Dia mendengar suara binatang buas, dia mendengar suara serigala, dia mendengar auman singa, dia mendengar desisnya ular sekitar dia, dan dia berteriak-teriak ketakutan. Itu masa perpeloncoannya. Tetapi pada waktu pagi-pagi hari, waktu inersinya udah habis, karena dia berteriak-teriak ketakutan, maaf, banyak yang juga buang air seni karena ketakutan. Apa yang terjadi? Dari atas pohon itu meloncatlah seorang warrior, seorang pahlawan perang dari suku itu, suku Masai, saudaraku. Dia adalah ayahnya sendiri, yang adalah jago berperang daripada suku itu, bersenjata lengkap. Dan kalau ada binatang buas datang, maka dia tidak perlu ketakutan, karena ayahnya akan membinasakan binatang itu. Tetapi ayahnya menyembunyikan diri, saudaraku. Dan dia menyesal bukan main. Dan mereka membuat perjanjian. Kita membuat ini suatu secret di antara kita. Nanti kalau anakmu beranjak dewasa, ganti kamu yang di atas pohon, dan melihat bagaimana anakmu menghadapi yaitu segala macam ketakutan. Demikian juga Allah, saudaraku. Demikian juga Bapa kita di sorga. Kalau orang yang biadab, maksudnya peradabannya terbelakang seperti suku Masai, bisa mengasihi anaknya dan tidak membiarkan ada sedikit pun luka atau parut di tubuhnya, apalagi Bapa kita di sorga. Amin. Apalagi Bapa kita di sorga. Saya mengajak kita melihat Wahyu pasal ke-21 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ketika Allah menyembunyikan diri, when God doesn't seem look like God,
ketika Allah tidak kelihatan seperti Allah. Saudaraku, pada waktu Allah memerintahkan kepada Abraham untuk menyembelih anaknya Ishak, apa dia kelihatan seperti Allah, saudaraku? Tetapi di dalam Alkitab ditunjukkan Abraham tidak pernah sekalipun bertanya. Dia cuma trust in the Lord. Perlu kita tahu satu hal sebelum kita baca Wahyu 21 ini. Perkataan percaya, beriman dalam bahasa Ibrani adalah aman. Dan aman ini ada hubungannya dengan emunah. Emunah adalah faithfulness, kesetiaan. Perkataan percaya, believe, dan trust. Trust itu percaya kepada pribadi dari orang kita percaya itu menjadi satu. Dan itulah saudaraku yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Pada waktu tadi Pak William menaikkan pujian, saya tahu itu pengalaman hidupnya. Itu satu pernyataan di hadapan Tuhan. Dia berteriak, sekalipun dagingku dan hatiku, my flesh and my heart, habis lenyap, Tuhan adalah my portion forever. Tuhan adalah warisanku untuk selama-lamanya. Itu pernyataan dari seorang yang beriman, dan Tuhan suka itu. Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita baca bergantian. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Katakan bersama saya, laut pun tidak ada lagi. Kita baca ayat 7 dan 8 bersama-sama. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara yang kasihan Tuhan, kalau saudara menghadapi suatu keadaan di mana keadaan itu saudara tidak bisa mengerti, kunci pertama saya mau katakan kepada saudara, saudara harus tetap percaya bahwa Tuhan hadir. Amin. Meskipun perasaanmu tidak mengatakan demikian, meskipun situasi tidak mendukung, tetapi engkau harus percaya kepada kesetiaannya, engkau harus percaya kepada kebaikannya. Saya percaya bahwa pada hari-hari yang akan datang, lagu yang akan menjadi top di tengah-tengah kita bukan karena nadanya bagus, tetapi karena isinya adalah, oh give thanks unto the Lord for He is good. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik. For His mercy endureth forever. Sebab kasih setianya untuk selama-lamanya. Saudaraku, lagu itu diulang berulang-ulang kali dalam perjanjian lama. Saudaraku, pada waktu umat Israel menghadapi keadaan di mana mereka mengalami tekanan, di mana seperti Tuhan meninggalkan mereka, di mana seperti mereka itu sepertinya tidak diperdulikan oleh Allah, mereka menaikkan syukur. Oh give thanks unto the Lord. Ucapkan syukur pada Tuhan sebab Dia itu baik. Amin. Dan sebab kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih setianya di situ adalah hesed. Hesed adalah, saudaraku, bukan cuma mercy, belas kasihan, tetapi kasih setia. Kasih karena Allah itu pegang janji, memegang perjanjian. Saudara, ini harus kita tahu. Kehadiran daripada Allah itu memberikan keberanian kepada kita. Saya masih ingat kemenakan saya, laki-laki usia 5 tahun, nakalnya bukan main. Dan satu hari adik saya mulai memukul dia dengan rotan, enggak juga kapok, saudaraku. Akhirnya oleh adik saya dimasukkan ke dalam gudang. Dimasukkan ke dalam gudang yang gelap. Dan pada saat itu memang tidak dikunci, tetapi diancam, awas kalau kamu berani keluar dari tempat ini. Anak itu menjerit sekeras-kerasnya, dia berteriak. Adik saya nggak tega, tetapi anak ini harus diberi pelajaran. Dan sementara itu dia mandi. Saya ada di rumahnya waktu itu. Tetapi mendadak aneh. Apa yang terjadi?
Anak yang tadinya menjerit menangis mulai tertawa. Dia mulai ketawa. Dia ketawanya itu aneh. Ketawanya itu cekikian, saudara. Dia ketawa-ketawa. Adik saya jadi kepingin tahu. Tadi anak ini ketakutan, menangis, sekarang ketawa. Setahu saya masih ingat, saya bersama adik saya mendekati gudang itu. Dan waktu dibuka, apa yang terjadi? Suaminya, jadi papa dari anak ini, masih pakai dasi, saudaraku. Masih bawa tas kerja di dalam gudang, saudara. Dia tidak mau melanggar, yaitu hak daripada istrinya untuk mendidik anak, tetapi hatinya nggak tega. Apa yang dia lakukan? Dia masuk ke dalam. Otomatis si anak ini tidak lagi ketakutan, sebaliknya tambah senang, saudaraku. Nah, dari situ. Dan Tuhan berkata, pada waktu engkau mengalami tekanan, bukan seorang utusan yang aku utus. Utusan itu adalah malaikat. Tetapi dia berkata, aku sendiri akan hadir. Amin. Aku sendiri akan hadir. Saudaraku yang kekasih Tuhan, saya mau beritahu, saudara tahu bahwa Allah itu baik. Saudara yakin sesungguhnya ada satu ilmu daripada Ayub yang saudara belajar. Ada 3 jurus saja. 3 jurus, saudaraku ya. Yang pertama adalah memuji Tuhan apapun yang terjadi. Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Catat. Ini ilmunya Ayub ampuh, saudara. Cuma 3 jurus saja. Bukan tulyong tu pedang pembunuh naga, saudara. Lebih hebat dari itu. Amin. Haleluya. Heran orang Kristen kok suka film silat, saudara. Ini lebih menarik dari film silat, dari buku silat. Di dalam Wahyu 21 yang kita baca tadi berkata bahwa langit yang lama ini, bumi yang lama, ada lautnya. Dan laut berbicara sesuatu yang misterius, sesuatu yang kita tidak bisa mengerti. Dan selama langit yang baru dan bumi yang baru belum ada, tetapi masih bumi yang lama ini, masih ada maut, masih ada perkabungan, masih ada duka cita. Duka cita dalam bahasa Inggris disebut pain, kesakitan. Masih ada ratapan, masih ada. Tetapi akan tiba saatnya di mana semuanya itu akan dihapus. Waktu Allah tinggal bersama dengan umatnya. Itu rencana Tuhan. Kemah Allah ada di tengah manusia. Seperti tadi, saudaraku, suami daripada adik saya masuk di dalam gudang itu, saudaraku. Demikian juga hati daripada Allah. Dia ingin tinggal bersama dengan umatnya. Tinggal di sana, duel dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Ibrani-nya adalah ona. Ona itu artinya tinggal bersama seperti suami istri. Saudaraku, di mana ada pengajaran di dunia ini yang mengajarkan bahwa Allah mau tinggal bersama kita seperti suami istri? Hanya firman Allah. Amin. Hanya kekristenan. God dwell with his people. Amin, saudaraku. Ilmu daripada Ayub selalu memuji Tuhan. Ayub 1 20 sampai 22. Catat saja. Saya tidak akan khotbah tentang ini, tetapi ini saya terapkan dalam hidup saya. Yang kedua adalah aku mengetahui bahwa penebusku hidup. I know that my Redeemer liveth. Ayub 19 ayat 25 dan 26. Catat saja secara singkat. Jadi saudara tahu bahwa ia ada di atas takhta. Amin. Allah itu berdaulat, dan dalam keadaan apapun dia menyertai kita. Dia memberikan anugerah kepada kita. Ayat 19 25 sampai 26. Inilah seorang konglomerat yang di dalam satu hari kehilangan semuanya. Bahkan istrinya mengajak murtad kepada Allah. Bahkan dia kehilangan kesehatannya. Seluruh tubuhnya penuh dengan borok, seluruh kekayaannya habis, anak-anaknya mati karena musibah. Bukan cuma musibah, ini sudah betul-betul habis-habisan, saudara. Tetapi inilah yang dia katakan. Tetapi aku tahu, ini penting, saudara. Tetapi aku tahu bukan di kepala tapi di dalam hati. My Redeemer liveth, penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Perhatikan ayat 26. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Oh, luar biasa, saudara. Ini ilmunya Ayub. Pantesan, saudaraku,
iblis frustrasi kena dia. Betul saudara? Bangsa Kristen yang semacam begini yang perlu saudara. Bukan cuma batu nekat, perlu Kristen nekat akhir zaman ini. Amin saudara. Pada waktu kita menghadapi lautan itu, di mana selama bumi ini masih ada, tetap ada lautan itu saudaraku. Sesuatu yang misterius, sesuatu yang kita tidak bisa kuasai. Saudaraku, kita harus tahu bahwa penebus kita hidup. Jurus yang ketiga daripada Ayub adalah Ayub 23 ayat 10. Ada seorang teman saya punya kebiasaan yang sangat jelek. Kalau ada masalah apa saja dia mesti berkata, mati aku. Begitu ya. Ada banyak orang seperti begitu. Ada apa sih? Mati aku. Cuma kompor lupa matiin aja, mati aku saudaraku. Listrik naik, mati aku. Tidak saudara. Coba kita belajar dari Ayub saudara. Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu, kalau tadi aku tahu, sekarang karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti apa? Emas. Saudara, diri saudara seperti emas. Kalau dibakar dengan api jadi lebih murni. Ada orang berkata, aku ini sampah masyarakat, pantesan kena api takut saudaraku. Tapi kalau emas saudaraku, makin dibakar makin murni. Haleluya. Saudaraku, ini ilmunya Ayub. Saudara boleh ambil, gampang. Yang pertama, memuji Tuhan. Pertama, pada waktu mendengar musibah, dia mengembalikan pujian pada Tuhan. Dia katakan, Tuhan yang memberi. Teologianya salah. Tuhan yang memberi, betul. Tuhan yang mengambil, bukan. Yang mengambil setan kan. Dan dia belum kenal waktu itu. Dia belum belajar ilmu tentang iblis. Demonologi dia tidak ngerti saudara. Tetapi saudara, dia tahu bahwa Allahnya itu baik. Yang kedua, dia berkata, aku tahu penebusku hidup. Mungkin ada banyak pada saudara saat ini, saudara dalam keadaan putus asa, saudara sakit nggak sembuh-sembuh, saudara mengalami bisnis saudara tidak jalan sama sekali, saudara seperti tidak ada pertolongan dari siapapun. Saudara mau katakan seperti Ayub, karena ia tahu jalan hidupku, apabila dia menguji aku akan timbul seperti emas. Oke. Yang pertama saudaraku, saudara harus percaya Tuhan itu hadir. Karena apa? Karena janjinya, karena kesetiaannya, bukan karena perasaan. Ini yang nomor satu. Tuhan hadir. Jadi saudara cari teman doa, sebab dua orang berkumpul di dalam namanya, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Amin saudaraku. Saya sering mengalami keadaan seperti itu, di mana tekanan-tekanan datang. Saya katakan, I know that my Redeemer liveth. Aku tahu penebusku hidup. Saya di dalam melayani pekerjaan Tuhan ini banyak tantangan. Salah satunya di Pulau Lombok. Di Pulau Lombok itu saudara, dengan pertolongan Tuhan, dalam 3 tahun ini jemaat bertumbuh hampir 400 orang. Jadi salah satu gereja yang terbesar di situ saat ini. Kita membeli sebuah gedung biskup. Saudara, kelihatannya semuanya oke. Mendadak saudara, ancaman itu datang. Kalau kita ngomong sedikit berdoa saudara, kita baru haleluya, batu terbang perang, kaca itu pecah semua. Penduduk di sana datang bawa senjata saudara, masuk di dalam gedung itu dan melarang berdoa di sana. Saudara, dalam keadaan seperti itu, kita tahu bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Kelihatannya tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Saking begitu gencarnya serangan batu-batu itu, di mana kita berdoa? Di dalam kolam baptisan. Di dalam kolam baptisan, saudara. Kolam ini mimbar ya, di bawah itu kolam baptisan, di dalamnya supaya tidak kedengaran keluar. Di situ beberapa anak-anak Tuhan berkumpul berdoa. Berdoanya bisi-bisi. Untung Allah kita tidak tuli. Tidak perlu pakai loudspeaker. Amin saudaraku. Dan apa yang terjadi setelah beberapa saat lewat saudara, memang batu-batu berterbangan saudara, tetapi atas pertolongan Tuhan bulan depan diresmikan. Yang meresmikan saudara dirjen sendiri saudaraku. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yang meriah dong buat Allah kita saudaraku. Karena aku tahu penebusku hidup. Itu saudara,
ketika Allah menyembunyikan diri, ketahuilah bahwa dia adalah Allah Israel. Kalau saudara membaca, ada orang berkata, buat apa kita baca perjanjian lama? Oh, kita bisa lihat di sana, Allah Israel setia kepada umatnya. Amin. Allah Israel, dia adalah juru selamat. Oh, puji nama Tuhan. Kami sering mengalami karena seperti itu. Saya ceritakan, baru-baru ini di luar dugaan ada seorang ibu, ada jemaat yang paling tua senior di gereja di Denpasar. Dia jatuh di kamar mandi dan dia mengalami koma lalu meninggal. Wah, keluarganya kaget semua, saudara, karena ibu ini sangat dikasih, orangnya baik. Ayahnya yang sakit-sakitan malah nggak apa-apa, ibunya yang sehat meninggal mendadak, saudara. Tetapi saudaraku, dalam keadaan seperti itu saya ajak mereka berkumpul untuk mengucap syukur, nomor satu pada Tuhan. Yang kedua, saya ajarkan ilmunya Ayub. Aku tahu penebusku hidup. Amin. Sekalipun dagingku habis lenyap, aku akan melihat Allah. Aku tahu penebusku sudah bangkit. Sebab penebusku bangkit, mama kita juga bangkit. Yang ketiga, kita diuji, kita harus keluar seperti emas. Tuhan itu luar biasa. Keluarganya yang belum pernah dengar Injil selama ini, saudaraku, dijamah oleh Tuhan. Suasana kebaktian begitu indah. Tidak ada sesuatu, saudaraku, yang bisa merontokkan iman kita kalau kita tahu bahwa Allah itu setia. Itu nomor satu. Saya mengalami kurang lebih 10 tahun yang lalu. Di tengah-tengah kaum muda kita ada seorang pemudi yang sangat cantik, saudaraku ya. Dia asal dari Ambon, cantiknya luar biasa. Pokoknya di gereja kita paling cantik dah, gitu ya. Lalu dia bertunangan dengan seorang pemuda. Dan pada saat mereka mempersiapkan pernikahan, kita semua sudah senang sekali. Karena mereka berdua ini contoh yang baik di dalam gereja kita, saudaraku ya. Yang pria, anak Surabaya, yang pemudi ini dua-duanya cinta Tuhan, hidup dalam kesucian, jadi contoh buat yang lain. Mendadak satu kali, namanya Susan, saudara, mendadak satu kali dia kena flu dan dia diberi obat. Apa yang terjadi? Obat yang diberikan itu salah, saudara. Dia keracunan obat. Saya baru datang dari luar kota, dijemput untuk berdoa buat dia. Di sana sudah ada Pak Alex, sudah ada Pak Chris, hamba-hamba Tuhan berdoa. Dan waktu saya lihat, saudara, saya tidak mengenali Susan lagi, saudaraku. Wajahnya hancur, saudara. Matanya merah seperti darah, mukanya bengkak semua. Saudaraku, kami berdoa, berpuasa, dia tidak tertolong, dia meninggal dunia. Saudara bisa bayangkan, saya melihat tunangannya, saudaraku, air matanya sudah sampai kering, saudara. Dan pada saat itu saya diberi kesempatan untuk bicara. Tetapi entah bagaimana Tuhan memberikan iman kepada saya. Saya khotbah dari Yohanes 12. Kalau biji itu tidak ditanam, dia akan tinggal satu biji saja. Tetapi apabila ditanam, dia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, apa yang terjadi? Kami tidak bisa mengerti kenapa orang-orang yang hidup dalam dosa, mengalami penyakit macam-macam, sembuh. Ini pemudi yang sangat baik, yang sebentar lagi akan menikah, cuma salah obat saja meninggal dunia. Tidak lama, beruntun, saudara, ada lagi seorang ibu. Ini teladan di kalangan kaum ibu di sana. Ibu ini sangat cantik, saudara ya, orang Indo, saudara, cantik sekali, sarjana hukum, dosen, istri dari pengusaha supermarket yang terbesar di Surabaya. Cinta Tuhan luar biasa, rendah hati, dan dalam pelayanan sangat diurapi Tuhan. Sakit panas, cuma 3 hari meninggal dunia. Wah, saudaraku, pada saat itu kita dalam keadaan seperti syok. Kita baru sampai kelas iman, saudaraku. Dan pada saat itu untung Pak Alex yang saya berpengalaman, dia menghiburkan kita. Saudaraku, pada saat itu rasanya Tuhan tidak menyertai kita. Rasanya doa-doa kita tidak didengar. Kita sekumpul sudah berdoa, sudah berseru, sudah berpuasa, kelihatannya tidak ada jawaban. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada keadaan seperti itulah
Mungkin keadaan seperti itulah yang saudara hadapi saat ini. Pertama, harus tahu bahwa dia ada di atas tahta. He is sovereign. Dia berdaulat, saudaraku. Dia berdaulat. Dan firman Allah berkata dalam Wahyu 21:8, orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, mereka semua mendahului semua penjina dan pembunuh. Mereka pertama masuk ke neraka, saudaraku. Jangan sampai dalam keadaan seperti itu kita menjadi ketakutan dan menjadi orang yang tidak percaya. Saya cari apa artinya penakut. Penakut di situ adalah pengecut, deilos, pengecut. Saudara tidak percaya kepada Tuhan. Kunci yang kedua yang harus saudara pegang, apapun yang terjadi, waktu Tuhan selalu sempurna. Katakan, waktu Tuhan selalu sempurna. Apa yang membuat manusia itu ketakutan? Sebab mereka melihat bahwa Allah tidak bekerja sesuai dengan cara mereka. Betul? Kenapa Tuhan tidak bekerja seperti cara kita? Jadi ketakutan. Waktu Tuhan selalu sempurna, meskipun aneh buat kita. Contohnya Maria dan Elizabeth. Elizabeth sudah terlalu tua untuk melahirkan anak, bukan? Betul, saudaraku? Mungkin keadaan rahimnya sudah tidak kurang baik lagi. Mungkin sudah onderdilnya kurang lagi, yaitu yang di dalam ini kurang baik lagi. Yang satunya terlalu cepat. Maria itu belum menikah, saudaraku, mengandung. Waktunya Tuhan itu aneh buat kita. Tetapi waktu Tuhan selalu sempurna. Pada waktu Lazarus masih sakit, pada waktu dia masuk dalam koma, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi sambil Lazarus masuk di dalam kubur. Kelihatannya waktunya Tuhan keliru. Tidak keliru, saudara. Tetapi waktu Tuhan itu sempurna. Ada banyak saudara berkata, kenapa Tuhan belum menolong saya? Kenapa dia tidak cepat-cepat menolong saya? Tuhan itu waktunya sempurna. Yang kita butuhkan adalah trust, percaya kepada dia. Saya sudah menikah 18 tahun, sampai sekarang belum punya anak, saudara. Tapi saya sedikit pun tidak pusing, tidak khawatir. Karena apa? I know my God. Amin. I trust in the Lord. Saya percaya pada Tuhan. Saya percaya waktu Tuhan sempurna. Sambil guyon saya katakan pada istri saya. Istri saya beri nama Sarah. Usianya 42 tahun. Saya katakan, kamu masih punya kesempatan 48 tahun lagi. Sebab Sarah pada istrinya Abraham melahirkan usia 90 tahun. Amin, saudaraku. Itu artinya percaya. Saya percaya Tuhan tersenyum saya ngomong begitu, saudaraku. Benar, saudaraku. Manusia ini, sekali lagi, pertama, dia tidak suka caranya Tuhan menolong. Yang kedua, selalu bingung tentang waktunya Tuhan. Tentang cara, saya berikan satu ilustrasi. Satu kali ada seseorang, ini pada abad-abad yang lampau, yang waktu zaman masih naik kuda di pegunungan. Dia naik kuda, kedaplok. Tak tahu longsor, saudara. Belum sampai. Pada waktu itu, saudara, pada waktu kudanya jatuh, belum gitu, saudara. Dan kudanya tercengkang gini mati 200 meter. Dan pada saat dia meraih, dia sempat menggapai sebuah cabang kecil, dan dia mulai mau patah lagi. Kretek. Waduh, saudaraku, orang yang tidak pernah berdoa seumur hidupnya. Lalu dia tidak tahu caranya berdoa. Dia berteriak, is anybody there? Apa ada orang di situ? Dia teriak. Lalu ada satu suara yang bergema, I'm God, I'm here. Aku Allah, aku ada di sini. Help me. Lalu Tuhan jawab, oke. Now, sekarang lepaskan tanganmu dari cabang yang kecil itu, dan aku akan menyuruh malaikatku untuk mengangkat engkau. Orang itu mendengar begitu, dia lihat curang, saudara. Aduh, kudanya lagi jengkang, saudara. Lalu dia teriak lagi, is anybody else there? Apa ada orang yang lain di situ? Bukankah saudara seperti itu, kan? Saudara minta ditolong Tuhan.
tapi saudara nggak suka caranya. Atau kita minta ditolong Tuhan, tapi kita tidak suka waktunya. Rasanya Tuhan terlalu lama menolong kita. Ingat saudara naik kelas nih, dulu kelas iman. Dalam nama Yesus, pertolongan datang. Begitu naik kelas, dalam nama Yesus, mendal saudaraku. Dalam nama Yesus kembali dari tembok itu. Yang kita butuhkan cuma rest in Him. Beristirahat di dalam Dia. Berapa banyak saudara di sini bisa mengambang di atas air tanpa bergerak? Coba angkat tangan. Kok enggak ada sih? Saya bisa loh. Tanpa bergerak saya bisa mengambang begini. Pada waktu saya rileks, tidak menggerakkan apa-apa, tidak mengeluarkan kekuatan apa-apa. Pada waktu saya berdiam gini, air itu mengangkat saya. Demikian juga caranya di dalam mengikut Tuhan. Amin. Itu caranya untuk mengikut Tuhan. Suatu kali saya melihat suatu ilustrasi foto daripada seekor monyet yang kecemplung di dalam kolam, saudaraku. Pada waktu kecemplung kolam, malah dia mulai menarik telinganya. Dia mulai menarik telinganya, dia tarik tangannya sendiri, dia tarik cambulnya, saudaraku. Malah tenggelam, belukuduk gitu, saudaraku. Dan akhirnya cuma kelihatan cambulnya sebentar, lalu blung masuk. Banyak daripada kita seperti itu. Ingat saudaraku, ketika Allah menyembunyikan diri, Dia tetap Allah Israel. Dia adalah Allah juru selamat kita. Meskipun waktunya kelihatan telat, saudaraku, Dia tidak pernah terlambat. Waktu Yesus sampai di Bethany, desa Bethany, Marta keluar. Dia berkata, Yesus, engkau terlambat. Gimana sih Yesus? Seandainya engkau datang, saudaraku pasti tidak akan mati. Dia punya iman, pasti tidak akan mati. Engkau hebat tidak menyembuhkan, tapi sekarang terlambat dong, sudah 4 hari. Apa perkataan Tuhan Yesus? Dia tidak berkata, sorry Maria, ikut berduka cita. Marta, tidak. Dia berkata begini, saudaramu akan bangkit. Amin. Kalau sudah berkata, Tuhan, suamiku itu makin menjadi-jadi, bahkan dia punya anak di luar nikah. Saudara berkata demikian, dia berkata, suamimu akan bangkit kembali. Amin. Pada waktu engkau berkata, Tuhan, anakku betul-betul menyakitkan hati, dia tidak mungkin bisa jadi baik, anakmu akan bangkit kembali. Itu yang Yesus katakan bahkan hari ini. Pada waktu saudaraku menghadapi lembah penuh tulang-tulang kering, mungkin sudah matinya ratusan tahun, ribuan tahun, sudah kering sama sekali. Bertanyalah Tuhan kepada Yeskiel, hai anak manusia. Anak manusia adalah the son of dust, anak debu. Ingat, kita ini anak debu, nggak ada roh Allah, kita ini cuma debu, saudara. Dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Perhatikan apa Yeskiel katakan, oh sovereign Lord, oh Tuhan yang berdaulat, engkau mengetahuinya. Dan pada saat ini juga Dia bertanya kepada saudara, dapatkah aku menyelesaikan masalahmu? Jawab saudaraku, katakan, ya Tuhan, engkau sanggup. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Belakangan saya sering menyanyikan lagu tulisan Bapak Awan Datu, Tuhan Yesus setia. Lagu itu kemana-mana menghibur banyak orang. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Saudaraku, Dia adalah Allah yang selalu hadir, selalu merasa atau tidak. Dia adalah Allah yang pasti menolong. Cuma jamnya itu sering gak cocok. Ingat bagaimana waktu Tuhan Yesus menolong murid-muridnya. Dia yang menyuruh mereka untuk menyeberang. Bukan maunya Petrus, bukan maunya Yohanes, disuruh Yesus. Mereka berangkat agak malam jam 7. Jam 8 kira-kira dihantam badai. Yesus ada di atas bukit sambil berdoa. Kalau saudara pernah pergi ke Danau Genesaret, Danau Galilea, kalau saudara ada di atas bukit, saudara kelihatan semuanya. Dan dia pasti melihat bagaimana kapal itu terpanting-panting.
Kapal itu seperti sabut kelapa dipermainkan oleh badai itu. Itulah keterbatasan manusia. Mereka semuanya, saudara, 12 ini kebanyakan adalah ahli-ahli nelayan di sana. Tapi mereka mencoba dan tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu firman Allah berkata, jam 3 pagi dia berjalan di atas air. Itulah Allah kita. Dan pada waktu dia berjalan di atas air, dia tidak kelihatan seperti Tuhan bagi murid-muridnya. Mereka berkata, itu hantu. Kalau Tuhan mestinya sudah tadi bisa menolong, ini pasti hantu. Malah mungkin ditengking, saudaraku. Dan dia berkata, don't be afraid. Jangan takut, ini aku, I am. Amin. Mereka lupa bahwa dia adalah Allah yang bertakhta di atas badai. Dia adalah Allah yang bisa menenangkan badai, saudaraku. Dan saat itu Petrus berjalan di atas air. Meskipun tenggelam, ditolong oleh Tuhan. Badai itu diam. Dan firman Allah berkata, kapal itu segera sampai ke tujuan. Ada perkataan segera. Mungkin kapal sudah sedang goncang saat ini. Saya mau beritahu, andai kata dia menguji kita, biarlah kita muncul seperti emas. Manusia ini sering meminta sesuatu yang masuk akal. Ada satu cerita yang sungguh terjadi. Ada seseorang dilemparkan ke dalam yaitu lubang hukuman. Zaman dulu penjara tidak seperti sekarang. Penjara itu di dalam tanah dan dimasukkan dalam lubang di sana. Wah, saudaraku, pada waktu dimasukkan di sana, dalam keadaan putus asa dia meraba-raba, dia menemukan sebutir kelereng. Dan supaya dia tidak jadi gila, karena dia akan bertahun-tahun ada di sana, mungkin sampai matinya, kelereng itu setiap hari menjadi mainannya. Dia lemparkan ke atas, dan dia akan mendengar tak, tak, tak. Dia ambil lagi. Dia lemparkan ke sisi yang lain. Tak, tak, tak. Dia ambil lagi. Satu kali dia lemparkan ke atas, tidak ada suara. Orang ini tidak bisa mengerti bagaimana mungkin kelereng itu kondak kembali. Dia mulai memukul-mukul dadanya, dia mencabut-cabut rambutnya, akhirnya dia menggantung dirinya sendiri. Esok paginya sipir penjara heran, kok gak ada suara. Dan pada waktu, saudaraku, penutup daripada lubang hukuman itu dibuka, sinar matahari masuk. Yang pertama dia lihat aneh sekali, karena lama di sana maka banyak sarang laba-laba. Ada sebutir kelereng nyangkut di sarang laba-laba. Dan orang yang membunuh diri tadi. Banyak daripada kita seperti itu. Engkau berkata, aku menyerahkan persepuluhan, aku memberikan persembahan, aku berdoa puasa, aku ikut doa malam, aku ikut doa pekerja. Kenapa tidak ada pertolongan dari Tuhan? Dan kau menjadi putus asa. Meskipun Tuhan tidak kelihatan seperti Tuhan, Dia tidak akan membiarkan kita. Saudaraku, dari atas bukit Yesus tidak usah mendekat. Dari atas bukit dia cukup begini, berhenti badainya, saudaraku. Dia tahu batas kemampuan kita. Dia tidak akan mengizinkan pencobaan melebihi kekuatan kita. Pada waktu dicobai, dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita cakap untuk menanggungnya. Allah kita adalah Allah yang setia. Berikan tepuk tangan bagi Dia, saudaraku. Yang pertama, pada waktu Allah menyembunyikan diri, saudara tetap percaya bahwa Dia menyertai saudara. Ingat dua orang dalam keadaan stres pergi ke Emmaus. Ada orang ketiga berjalan bersama mereka, dan sesuatu menghalangi mata mereka. Mereka tidak sadar bahwa ini adalah Yesus. Selama kita mengucapkan Dia hadir. Saudara boleh merasakan atau tidak? Yang kedua, waktu Tuhan itu sempurna. Meskipun kelihatan terlalu cepat ataupun saudaraku terlalu lambat, waktu Tuhan itu sempurna. Ini yang saya belajar dalam hidup saya. Waktu Tuhan itu sempurna. Saya masih ingat ketiga kunci pada Ayub. Pertama, mengucap syukur. Amin. Memuji Tuhan. Yang kedua, dia berkata, aku tahu bahwa penebusku hidup. Sekalipun dagingku habis lenyap, tanpa daging pun aku akan melihat Allah.
Dengan perkataan lain saya terjemahkan, paling top orang itu kan cuma mati. Mati pun ketemu dengan Tuhan. Amin saudaraku. Senjata daripada iblis cuma satu, ketakutan. Dan saya juga percaya kebingungan. Dia mencoba membingungkan Anda, menakut-nakuti Anda. Itu yang dilakukan oleh iblis. Waktu Tuhan selalu sempurna. Kunci yang ketiga, saudara tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan. Saudaraku, ada seorang ibu datang pada saya, Pak Arifin, tolong doakan saya. Kenapa ibu tidak berdoa sendiri? Apa Tuhan mau dengar doa saya? Orang tua saya saja nggak mau dengar saya, apalagi Tuhan yang pejabat tertinggi katanya. Bapak Bupati tidak mau dengarkan masalah saya, sebab saya orang yang kecil. Kalau Pak Arifin kan pendeta, Tuhan lebih dengar doanya. Ibu ini kena tipuan iblis. Kita berharga di mata Tuhan. Saudaraku yang kasihan Tuhan, dalam perumpamaan daripada gembala, wanita, dan bapak yang baik atau anak yang hilang, itu kita melihat pada waktu domba itu hilang, ditinggalkannya 99 ekor ada di padang, dan dia pergi untuk mencari yang 1 ekor itu. Pada waktu ada 9 mata uang yang tersisa, perempuan itu menyalakan lampu, menyapu seluruh rumah sampai ditemukannya yang 1 itu. Yang ketiga saudaraku, yaitu tentang anak yang hilang. Pada waktu dia kembali, ayahnya memestakan dia, padahal dia datang dengan minta mau jadi pegawai. Aku tidak layak disebut anakmu. Tapi bapaknya tidak menjawab. Dia katakan, ambilkan jubah yang terbaik, pakaikan kasut di kakinya, pakaikan cincin di tangannya. Marilah kita bersuka cita. Sembelilah lembu yang paling tambun. Mari kita bersuka cita, sebab anakku itu mati dan bangkit kembali. Dia hilang telah didapat kembali. Dunia ini telah menipu kita, sebab manusia dinilai dari pakaian yang dia pakai, rumah yang dia tinggali, di kompleks elit atau di kompleks kumuh, daripada sepatu yang kita kenakan. Tetapi Allah menghargai kita oleh karena the blood of Jesus, karena darah Yesus. Itu yang membuat kita menjadi berharga. Berapa banyak saudara tahu saudara berharga di mata Tuhan? Angkat tangan saudara. Cepat lihat Yesaya 43. Yesaya 43 saudaraku. Kalau iblis berkata, Tuhan tidak dengar doamu, kamu ini orang yang tidak berarti, katakan, tutup mulutmu iblis. Firman Allah berkata, aku ini berharga di matanya. Yesaya 43 ayat 3 dan 4. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ayat 4 baca sama-sama. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Saudaraku, katakan, aku berharga di mata Tuhan. Katakan, aku berharga di mata Tuhan. Aku mulia di hadapan Tuhan. Saya masih ingat satu cerita nih, saya sering ceritakan, saya ingin ulangi sekali lagi. Itu ilustrasi yang paling bagus yang pernah saya ingat, saudaraku. Ada seorang ibu, kematian suaminya, dan dia telepon saya. Saudaraku, di dalam hidup saya seringkali pelayanan saya bukan pelayanan mulut, tapi pelayanan pundak. Tempat orang nangis, tempat orang mengadu, dan ibu ini menangis sekeras-kerasnya. Saya biarkan. Ini satu ilmu untuk konseling. Kalau ada wanita sedang menangis, jangan coba di stop. Tidak ada yang bisa menghentikan, saudaraku. Amin. Biarkan dia menangis, sebab menangis melegakan jiwa, saudara. Setelah dia tenang, saya tanya, ibu kenapa kamu menangis? Dia nangis, Pak Divin, kiwang saya masuk dalam WC.
Lalu saya bilang, ibu, ya sayang, tetapi ibu bisa beli lagi. Ibu kan pengusaha. Pak Arif ini tidak mengerti, ini dikasih kokonya itu loh, katanya water Shensen, katanya saudaraku. Suami saya itu yang memberi waktu dia masih bekerja di pegawai, gaji pertama dibelikan kiwang. Saya nangis lagi saudaraku. Sekarang masuk dalam WC, tolong Pak Arifin doakan supaya kiwang saya kembali. Ya tidak apa-apa saudaraku. Saya hamba Tuhan bukan cuma berdoa untuk roh-roh diikat, juga berdoa untuk giwang masuk WC saudaraku. Saya berdoa, Tuhan Yesus tolong ibu ini, bagi dia ini permata kesayangan sangat berarti pada. Saya berdoa sungguh-sungguh, Tuhan tolong Tuhan, supaya giwangnya masuk dalam WC ketemu Tuhan. Lalu dia tanya apa yang saya harus lakukan. Ya panggil PT Tinja, itu bagian penyedotan. Saudara, jam 3 siang saya baru pulang saudaraku. Dia telepon, sukacita. Dasar wanita makhluk paling aneh di dunia. Baru nangis sekarang, wah sukacita. Ketemu Pak Arifin, ketemu. Nah saya yang jadi kepingin tahu bagaimana caranya ketemu kan. Lalu dia cerita pada saya, dia memanggil untuk disedot kotoran di dalam septic tank. Ibu ini orangnya cantik, halus, kulitnya tuh kayak bayi, saudara, halus, ya luar biasa. Jalan aja pelan-pelan kayak Putri Solo gitu loh saudara. Dan waktu itu karena dia berduka cita, dia selalu mengenakan pakaian putih. Dia masuk ke dalam septic tank itu. Dia cari di seluruh sudut saudara, sampai ketemu saudara. Setelah ketemu dia cerita, disikat dengan tepol. Sekarang di mana? Dia bilang, saya pakai lagi, ini bagus. Waktu dia mengatakan demikian saudara, Roh Kudus berkata kepada saya, engkau adalah permata kesayanganku. Engkau masuk dalam kotoran yang lebih kotor daripada kotoran manusia. Engkau masuk di dalam kotoran tinja daripada dosa. Tetapi aku yang berpakaian putih, aku turun mencari engkau sampai ketemu. Kau bersihkan engkau dengan darahku, sebab engkau berharga di mataku, dan aku memakai engkau. Saudara yang kasih Tuhan, kalau iblis mulai menyerang saudara, katakan, aku berharga di mata Tuhan. Saya tidak pernah lupa cerita itu. Selesai ibu itu menaruh telepon, saya menangis begitu lama saudaraku. Saya orang yang begitu brengsek. Tuhan angkat saya, beri saya satu harga dengan nyawanya. Jadi kalau ada iblis berkata, engkau tidak berharga, katakan, tutup mulutmu iblis. Tunjukkan pada dia, Yesaya 43, aku berharga di mata Tuhan, bahkan mulia. Dan dia memberikan manusia sebagai ganti nyawaku. Bukan cuma manusia biasa, tetapi Yesus Kristus. Yang terakhir, pesan dari saya sebagai hamba Tuhan, jangan memusuhi Tuhan. Kenapa? Kalau orang dalam keadaan seperti itu, seperti doanya nggak dijawab-jawab, seperti Tuhan menyembunyikan diri, rasanya nggak ada hadirat Tuhan, cenderung untuk melawan Allah. God is not your enemy. Tuhan bukan musuhmu. Ada satu pertunjukan teater di Broadway, New York, judulnya aneh. Judulnya begini, saya perhatikan baik-baik. Your arms, lenganmu, are too short to box with God. Tanganmu itu terlalu pendek untuk bertinju melawan Allah. Ini perkataan yang aneh sekali saudara. Misalkan ini, ada anak kecil, kita gunduli dia pakai celana pendek, kasih sarung tinju, suruh ngelawan Mike Tyson saudaraku. Kira-kira bagaimana saudaraku? Mike Tyson si leher beton ketemu tuyul kecil usia 3 tahun ini, unyil ini saudaraku. Apa yang dia akan lakukan? Dia pegang aja kepalanya sampai ninju, sampai elek saudaraku. Tidak akan terjadi apa-apa. Banyak daripada kita seperti itu.
Tuhan adalah pembelamu, bukan musuhmu. Ada orang yang cenderung malah memusuhi Tuhan. Salah, saudaraku ya. Lenganmu terlalu pendek untuk bertinju melawan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, cuma 4 kunci loh, gampang saudara. Ketika Allah menyembunyikan diri, percaya bahwa Tuhan hadir karena janjinya, bukan karena perasaan. Yang kedua, waktu Tuhan itu apa? Sempurna. Itu pegang. Yang ketiga, aku ini berharga di hadapan Tuhan. Yesaya 43. Berharga dan mulia. Dan yang terakhir, jangan melawan Allah. Lenganmu terlalu pendek untuk bertinju melawan Tuhan. Mari kita naikkan pujian Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia.